Kepada pemerintah Gubernur Nova Iriansyah, tahun 2022 adalah tahun terakhir Anda menjabat. APBA 2022 itu 100% harus bermanfaat untuk rakyat. Sudah 4 tahun APBA di bawah pemerintahan Anda mengkhianati rakyat. Sudah saatnya Anda menebus dosa-dosa Anda dengan menyusun APBA yang pro rakyat, yang sesuai dengan janji-janji kampanye dan sesuai dengan dokumen RPJM yang telah Anda tanda tangani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hababa Bali Podcast, dan kali ini bintang tamu atau narasumber kita bukan yang asing lagi, Bang. Bukan bintang tamu lah. Bukan, sahabat senior ya. Sahabat kita. Jadi Bang Satya ini kalau sudah muncul di podcast Hababa Bali berarti ada yang heboh. Ya kan? Jadi langsung, Bang. Ini yang heboh nih. Ya, apa tuh? Nih, HP 80 juta. Ya. Giveaway 80 juta. Pertama, benar nggak data ini abang yang sebarkan? Ya, itu saya yang sebarkan. Saya siap mempertanggungjawabkannya itu. Ini? Ya. Dan dari mana data ini? Datanya dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP Pemerintah Aceh 2021. Oke. Tapi Bang, jadi gini. Ya. Jadi ini ada 2 nih. Satu lagi DPRA, ini betul Bang? Iya, itu juga saya. Ada satu lagi sebenarnya yang juga heboh kemarin, itu Beptap kamar mandi gubernur Beptap yang 150 ya? 150 juta. 150 juta. Sekarang gini Bang. Iya. 80 juta. 80 juta itu sebenarnya angka yang kecil tuh gubernur. Betul. Tapi ini Ya memang kan? bukan yang HP 80 juta itu bukan untuk gubernur, untuk pejabat di salah satu SKPA di bawah Sekda Aceh, yaitu Biro Humas Pemerintah Aceh. Biro Humas. Memang angkanya kecil secara nominal. Secara nominal, betul. Tetapi barangnya itu agak tidak logis jika harus dibebankan pada uang rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Di pejabat di pemerintah Aceh itu tunjangannya luar biasa. Ya. Selain mereka dapat gaji pokok, tunjangan wajib yang memang sudah menjadi ketentuan pemerintah, itu ada lagi TPK namanya, tunjangan prestasi kerja. Besaran tunjangan untuk seorang kepala dinas itu mencapai 20 juta, seorang kabid mencapai 10 juta lebih, ya kan? Kabid, ya kan? Belum lagi dengan honorarium berbagai kegiatan, diskusi, pelatihan dan sebagainya. Mereka dapat lagi honor dari situ. Jadi kita take home pay-nya itu bisa mungkin mencapai 100 juta per bulan. Berkali-kali lebih besar dari gaji pokok. Iya benar, berkali-kali. Dan ini terjadi disparitas, kesenjangan yang luar biasa dengan pejabat-pejabat di kabupaten kota. Oke. Nah, kalau kemudian pendapatan mereka itu sangat besar setiap bulan, ya kan puluhan juta lah katakanlah. Masa HP aja, yang HP ini kan sebenarnya kepentingan pribadi, sekarang kebutuhan pribadi. Tapi kan mereka kan pejabat Bang. Jadi pejabat butuh handphone yang bagus sedikit untuk data-data dia simpan. Iya, tapi kan rakyat sudah bayar yang tadi itu. Gaji sudah dibayar oleh uang rakyat, tunjangan sudah dibayar. Dan honorarium ini itu sudah dibayar, ya kan? Betul. Masa ini harus dibebankan lagi pada uang rakyat begitu, pada APBA. Nah, kalau ini dibiarkan akan jadi presiden yang tidak baik ke depan. Akan menjadi contoh. Kemudian semua SKPA mencontoh. Dan semua menuntut. Semua nanti akan bikin hal yang sama. Akhirnya apa yang terjadi sekarang selama ini, bahwa uang rakyat yang ada di Aceh itu selama ini tidak dinikmati oleh rakyat. Lebih banyak dinikmati oleh pejabat. Yang menjadi hak rakyat di ujung tahun jadi silpa, tidak disalurkan, tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan. Tidak dihabiskan. Tahun kemarin 3,9 triliun uang rakyat Aceh itu tidak tersalurkan, tidak direalisasikan oleh pemerintah Aceh. Tapi yang untuk kepentingan pejabat itu terrealisasi semua. Pengadaan mobil dinas, pengadaan HP, rehab ruang kantor, rehab rumah, perjalanan dinas, rehab rumah dinas dan sebagainya. Tapi kan itu sudah diatur sebenarnya Bang. Kan ini terbuka nih. Sebenarnya datanya ini sebenarnya bisa kita akses kan? Open data. Sebenarnya nggak problem sebenarnya. Gini ya, mereka sendiri nggak sadar bahwa itu datanya open begitu. Memang undang-undang kita menuntut, ada undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik. Bahwa semua informasi publik itu wajib dipublikasikan. Oke. Ya termasuk APBD. Kalau dalam konteks Aceh itu APBA. Nah, dokumen APBA itu ada akua PPAS-nya, ada apa namanya APBA yang disahkannya, kemudian ada pergub penjabaran APBA, ada DPA-nya di setiap SKPA, itu wajib diupload dan dipublikasikan supaya bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan sebelum disahkan itu sudah dilihat, diupload. Sehingga itu bisa diuji kepada publik. Ini ada kegiatan yang tidak pro rakyat katakanlah, atau menghambur-hamburkan uang. Itu bisa dikoreksi sebelum disahkan. Tapi ini tidak dilakukan. Ini sudah sah. Hah? Ini sudah sah. Itu sudah jadi DPA itu. Udah ada barang mungkin ya? Kalau HP sudah dibeli. Sudah dibeli. Sudah dibeli. Ya, kalau HP itu sudah dibeli. Saya sudah lihat itu jadwal pengadaannya bulan Maret, April. Artinya mereka sudah pegang HP itu. Sudah pegang HP. Iya. Itu kerja bang kan harus cepat. Iya, seperti yang tadi itu mereka menganggap bahwa ini untuk kerja, tapi berapa persen yang dibayar untuk kerja? Menurut abang, Iya. menurut abang sebanding nggak apa yang mereka dapat sama mereka kerjakan? Jauh sekali itu, langit bumi bedanya. Ya saya katakan kalau dikatakan untuk kerja, ada HP untuk kerja. Oke. Ngapain lagi pengadaan kamera, pengadaan laptop, untuk apa lagi? Mau ngevlog mungkin YouTube kayak kita mah. Jadi itu hal-hal yang selera dari pejabat itu janganlah dibebankan lagi ke uang rakyat, karena rakyat sudah bayar mahal untuk pendapatan mereka. Ya. Oke. Kalau saya 80 juta bagi saya ya bang. Ya. Saya itu misalnya angka yang kecil untuk handphone nggak problem, tapi harus banding dengan apa yang dia kerjakan. Iya. Misalnya kalau manfaatnya, Itu buktinya akhir tahun silpa besar. Ya, betul. Rumah untuk rakyat duafa itu dicoret 3.000 lebih. Tapi untuk membeli kebutuhan pejabat ini banyak uangnya. Ya saya lagi sisir nih. Saya mau sisir semua dari APBA tahun ini. Mungkin juga tahun kemarin. Kita mau lihat mungkin pemborosan seperti ini jumlahnya bisa ratusan miliar setahun. Ya, dari mana abang bisa sisir itu? Ada backing? Kan ada datanya itu. Ada backing lah, ada orang dalam. Nggak perlu backing, kita nggak perlu supply data. Karena ada isu kan, Iya. Wah, ini Bang Sakya nih, saya dekat sama Intel, disuruh bikin heboh nih, atau nutup satu isu yang lain misalnya. Gimana tuh? Betul atau? Itu hanya sekedar isu, sekedar gosip. Faktanya saya dapat bisa kita akses sendiri dari HP ini, kita buka Google, kita cari, keluar. Itu segampang itu. Cuman kan orang kadang-kadang pejabat-pejabat itu masih berpikir dia seperti pola-pola lama begitu. Wah, ini nggak ketahuan. Waktu disusun itu mereka sisip di sini, sisip. Tapi nanti ada kewajiban kalau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan itu wajib diupload ke Sirup ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Baik yang menggunakan rekanan sebagai pelaksananya atau pihak ketiga, maupun secara swakelola, itu semua harus diupload dan itu bisa diakses oleh rakyat. Bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Ya, tapi kan mereka karena tidak sadar bahwa apa yang telah mereka itu telah dilakukan, telah dipublikasi melalui Sirup ini. Ketika kita ramaikan datanya, mereka menganggap wah ini ada yang kasih bocoran gitu. Kan isunya sekarang nih, wah Bang Sakya nih sebelumnya kita masalah Aceh miskin, apa mau suara juga, ya kan, heboh, ramai. Habis itu sebelumnya, mereka marah sama saya sebenarnya, tapi marahnya mau ngapain? Yang kita tampilkan ini data loh. Ya, data yang valid, bukan fitnah, bukan kita buat-buat, ya bukan flyer yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi data yang memang itu ada di dokumen resmi pemerintah. Jadi kan, bukan hoax. Ya, kalau ada merasa difitnah, fitnah yang mana? Kalau ada sekarang katanya pejabat yang merasa dirinya difitnah, yang mana fitnah itu? Kalau memang merasa hak hukum sebagai warga negara dia telah dilanggar karena difitnah, laporkan pada penegak hukum. Siapa yang memfitnah dia? Kan gitu. Karena dia merasa difitnah hari ini. Pak Gubernur, saya baca satu masalah Aceh Hebat 3. Soal apa yang difitnah? Kalau misalnya ada yang menuding kapal bekas, saya tidak pernah terlibat di situ, ya kan? Nah, saya juga pelajari soal Aceh Hebat itu sebelum di launching, masih proses pembuatan juga saya
searching datanya. Oke. Saya ke LPSI kementerian yang melakukan tender proyek kapal itu. Jadi kalau secara proses pengadaan dia memang pengadaan dari baru ya kan. Oke. Tetapi dalam proses pengadaan itu apakah ada komponen-komponen bekas? Nah tentu kita tidak bisa verifikasi. Nah, kelihatan tuh barangnya. Iya karena nggak kelihatan. Cuma kan setelah jadi berbagai peristiwa yang terjadi itu, ya kan, ada isu yang muncul soal kapal bekas. Nah, siapa yang pertama kali mengeluarkan isu ini? Ya, wallahu alam, saya tidak terlibat di situ. Tetapi ada peristiwa-peristiwa, misalnya beberapa kali kapal Aceh Hebat 1 itu gagal berlayar karena rusak gitu. Pernah mesin di tengah laut mati mesin. Ya. Kemudian Aceh Hebat 2 setiap hujan masuk air banjir. Dek penumpangnya itu. Oke. Nah, itu kemudian menguatkan dugaan, ya kan? Secara tidak langsung bagi publik itu menjustifikasi ada indikasi bekas kan gitu. Nah, mungkin bekas di sini ya bisa aja barangnya pengadaan baru tapi ada komponen yang bekas. Ya kalau enggak kan nggak cepat rusak, masa 6 bulan. Nah, ini yang jadi tanda tanya publik. Tidak ada publik menuduh bahwa itu kapal bekas ya yang langsung ya, tapi menduga. Dugaan itu. Dan sekarang kan penegak hukum KPK ya ingin menelusuri itu. KPK kemarin ngapain di Aceh? Abang tahu? Melakukan penyelidikan terhadap beberapa program kegiatan atau proyek yang ada indikasi korupsinya. Oke. Ya, apa aja? Kapal Aceh Hebat, proyek Multius, onkologi ya yang kemarin terpublikasi. Ya. Mungkin ada yang lain ya, wallahu alam lah. Tapi memang banyak laporan yang masuk. Saya salah satu yang melaporkan waktu itu. Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPK, saya serahkan dokumennya. Ini listing kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadi korupsi. Saya serahkan waktu itu. Jadi memang kita juga harus kawal itu. Betul. Ya. Jadi gini Bang, kita balik lagi ke soal heboh-heboh itu ya. Heboh-heboh tuh. Jadi ini udah clear ya. Ya. Kita bilang udah clear, barang udah di tangan mungkin ya. Karena kemarin. Mungkin saya tahu tuh HP itu saja yang Pak Biji. Kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau saya itu nggak tahu ya. Saya dengar ada untuk pejabat. Ya, tapi ada yang katanya kalau dari pihak yang mengadakan itu untuk menunjang kinerja, ya kan? Tapi pengadaan begini itu tiap tahun terjadi pemborosan. Mobil dinas tiap tahun dibeli. Tahun ini ada lagi. Ya, mobil dinas lebih mahal Bang ketimbang handphone. Iya, mobil dinas memang kan diatur ya. Ada perpres yang mengatur mobil dinas. Oke. Nah, di sisi mobil dinas itu ada pejabat yang berhak eselon 2 misalnya, Sekda itu dia harganya di 700-an juta ya kan? Mobilnya. Kepala eselon 2, eselon 3 eselon 1 Sekda itu 700-an juta. Eselon 2 kepala SKPA, kepala dinas itu 500-an juta. Eselon 2 ya, eselon 3 sekitar 300-an mungkin. Ya, 300-an, 400-an lah. Oke. Artinya itu sudah diatur. Tapi kita lihat hari ini pejabat-pejabat kita eselon 2 banyak yang menggunakan mobil di atas harga ketentuan Perpres. Ini juga bentuk pemborosan. Ya kan? Belum lagi jumlahnya. Nah, misalnya kalau kita hitung jumlah pejabat struktural itu dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 lebih banyak jumlah mobil daripada pejabatnya gitu. Nah, ini jadi pemborosan karena ada efek lain, ada anggaran lagi ya, dari penggunaan mobil ini. Jumlah mobil direkap sekian ribu unit. Ada beban BBM di situ. Karena BBM-nya juga ditanggung dari uang rakyat. Ada beban pemeliharaan, perawatan servis, ganti oli, ini dan sebagainya. Nah, itu juga ditanggung dengan uang rakyat. Kemudian kalau ada kerusakan katakanlah atau ada onderdil yang sudah waktunya untuk diganti, ya itu juga dibebankan pada uang rakyat. Nah, jadi pemborosannya di situ juga luar biasa sebenarnya. Memang iya, karena memang uang lebihnya di situ. Mereka bahkan sampai listrik nggak bayar, Bang. Sampai ada anggota dewan ya, contoh nih ya. Contoh. Misalnya ini yang punya rumah ketua ya. Ketua DPRA ya, kalau nggak salah ya, rumah dinas. Yang misalnya renovasi gorden 200 juta, itu logik nggak menurut Abang? Iya, ini menurut saya mahal ya. Tahun kemarin itu juga ada pengadaan gorden di komplek rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA.
Ada 3 pimpinan di sana, 3 orang wakil ketua yang dapat jatah rumah dinas plus 3, 8, 6, 77 anggota. Oke. Ya. Karena ketuanya kan dia rumah dinasnya terpisah di Blang Padang, ya di samping rumah dinas Wagub. Di sana ada pengadaan gorden juga, nilai totalnya sekitar 1,5 miliar. Nah kalau kita bagi rata 80 anggota itu sekitar 19 juta per rumah. Per rumah. Nah ini kan 190-an, ya kan? Artinya 10 kali lipat. Jadi ini terlalu besar lah, terlalu jauh lah. Kalau mungkin 3-4 kali lipat masih oke lah. Karena 100 juta masih oke lah ya. Karena ketua lah, begitu kan. Sekitar 50-80 juta oke lah. Oke. Kalau renovasi ruang tamu nggak masalah, sebenarnya 200 juta oke lah, bayar tukang, bayar ini dan sebagainya, Bang. Ya mungkin ada yang dianggap wajar. Tapi ya ada satu lagi anggarannya, cuman ini cuma yang sifatnya pengadaan, ada yang swakelola. Jenisnya sama juga pemeliharaan gitu. Oke. 199 juta. Kemudian ada pengadaan alat pecah belah, ya piring-piring begitu, Piring-piring, 80 gelas. juta. Ini nggak semua saya taruh. Ini jam dinding 12 juta gimana bentukannya tuh, Bang? Nah itu saya juga bingung kan. Emas. Iya kan. Saya bingung. Ini kayak gorden kemarin yang banyak komen nih ibu-ibu. Oke. Kan mungkin ibu-ibu tuh paham kan harganya kan. Pernah pesan untuk rumahnya sendiri. Oh saya pesannya berapa? 15 juta misalnya kan. Udah mewah ya kan. Wallpaper juga banyak ibu-ibu tuh yang komentarin gitu. Ya karena mereka paham ya. Lebih paham harganya. Sekarang gini, Bang. Ya. Ada sebagian item Ya. yang tidak disetujui, klarifikasi yang tidak disetujui oleh ketua DPR. Iya. Ya, Pak Dahlan. Waktu itu tidak setujui, tapi Itu ini naik. itu gimana? klaimnya kan. Klaimnya. Iya, memang kalau kita lihat klaimnya kan dia tidak pernah meminta katanya kepada sekretariat dewan, ya kan? Ya artinya kalau klaim itu benar, artinya ini pihak Setwan, pihak sekretariat dewan mengusulkan secara sepihak, ya wallahu alam apa motifnya? Mungkin buat bikin senang ketua DPRA, biar pendapatan anggaran di DPRA juga lebih besar untuk kegiatan lain. Oke. Ya karena DPRA ini juga perlu disorot. Kalau anggarannya bukan hanya untuk rehab rumah ketua, ada juga rehab ruang rapat ketua 1 miliar, rehab ruang praksi, ruang komisi. Itu ada yang 5 miliar, ada yang besar anggarannya. Jadi ini bukan usulan ketua ya, berarti usulan sekretaris dewan. Wallahu alam ya. Tapi kalau tidak tahu itu rasanya nggak mungkin lah. Biasanya masa dibikin di samping tempat tidur kita nggak dikasih tahu, Nggak diinfokan ya. nggak diinfokan kan nggak mungkin. Ya kan? Oke. Ya pasti juga ditanya lah seleranya mau masang yang gimana. Tapi wallahu alam lah. Tapi saya sudah cek ya kalau pokir bukan. Kalau pokir bukan. Kalau pokir bukan. Nah, artinya memang anggarannya murni di Setwan, tidak dari pokir ketua. Apakah ada kesepakatan dan sebagainya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi Oke. setidaknya saya ingin memberi gambaran, ya sengaja mempublikasikan beberapa hal yang menurut publik itu saya tahu, saya coba lihat ya. Bagi publik itu sensitif, katakanlah seperti HP tadi. Oke. Itu saya lihat lumayan viral ya di Instagram itu banyak akun yang posting dan sangat ramai. Karena bagi publik itu sesuatu yang tidak logis, tidak logik untuk dibebankan pada uang rakyat. Seperti saya sampaikan tadi, mereka sudah dapat fasilitas ini, gaji ini, tunjangan ini, honorarium ini. Tapi masih sisihkan atau beli handphone sendiri. Nah, pada saat yang sama kan tahun ini pemerintah Aceh membatalkan, mencoret anggaran untuk rumah duafa. Nah, belum lagi ada anggaran-anggaran lain. Hari ini saya tadi juga posting ada yang terbaru itu. Bukan yang terbaru lah, baru saya posting. Okay. Ada anggaran penyusunan teknis tadi, penyusunan ada tadi sudah posting di akun itu. Itu hampir 20 miliar Di Instagram, bukan di Facebook. Ya, Oke. itu hampir 20 miliar di Kes Bangpol. 25 unit kegiatan swaklola. Ini juga bentuk pemborosan. Ya. Makanya saya bilang saya mau sisir semua nih. Kita mau tahu tahun ini berapa sih sebenarnya pemborosan yang dilakukan? Jangan-jangan nilainya itu bisa untuk bangun 5.000 rumah duafa. Jangan-jangan ya kan gitu kan. Ya, kita akan telusuri itu nanti. Oh ya ini 19,5 miliar. Ya hampir 20. Hampir 20. Betul. Buat uang raya dihamburkan. Jadi apa-apa aja nih. Penyusunan apa tuh? Penyusunan ada perubahan kebijakan teknis. Penyusunan apa? Penyusunan bahan kebijakan teknis.
Nah, perumusan ya. Perumusan. Habis Ya, itu ada kebijakan yang di bidang model-model seperti itulah. pendaftaran ormas. Habis itu banyak nih Bang. Ya, itu nantilah kita ulas, biarin. Jadi Oke, itu yang model-model begitu, ada yang pengadaan, nikmati. Yang model-model begini kan itu bikin program, kegiatan di hotel, nanti ada savingnya sekian, ada habis. Ini kan motif mencari keuntungan pribadi itu. Ya, pelatihan dan sebagainya itu outputnya nggak pernah ada. Misalnya ada pelatihan nih, ratusan miliar pelatihan setahun. Tahun kemarin saya sorot tuh, tahun kemarin di APBA murni itu 500 miliar. Setengah triliun untuk pelatihan yang dilaksanakan di hotel-hotel. Padahal pemerintah Aceh itu punya balai-balai diklat, BPSDM, ada gedung-gedungnya. Ya, Ada aula-aulanya mereka masing-masing. ada Kan? aula-aulanya. Tapi mereka tetap bikin di hotel karena bikin di tempat sendiri nggak usah bayar lagi. Kalau hotel ada anggaran hotel. Ada hotel. Nah, hotel ini kan tahu lah kita. Dia ada public rate yang ditulis di situ 1 juta, tapi bayarnya realnya 500.000. Nah, itu kan motif-motif mengeruk keuntungan pribadi, merampok uang rakyat untuk keuntungan pribadi. Itu yang terjadi selama ini di Aceh. Kemudian kita mempertanyakan 88 triliun dana otsus, kenapa Aceh masih termiskin di Sumatera? Ya jawabannya karena ini. Kan beli HP, beli ini, beli itu untuk, artinya yang menikmati dana otsus itu selama ini bukan rakyat, tapi pejabat. Itu yang terjadi di Aceh kita hari ini. Oke. Memang saya suka satu gaya Bang Sakyani. Dan terus Bang, kawal terus karena pemerintah ini orang yang serius mengawal, bukan satu event. Jadi semua Abang kawal. Ya pokoknya ya kalau kita lihat ini ini tidak merusak nalar publik, itu harus kita sorot memang. Oke. Ya, sesuatu yang tidak pantas bagi publik ya. Di aspek moralitas publik tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan seperti itu harus kita sorot, harus kita lawan. Semangatnya ya mudah-mudahan ada perubahan di tahun-tahun ke depan begitu. Memang kayak HP itu nggak mungkin lagi dibatalkan, tapi setidaknya mudah-mudahan kita berharap tidak ada lagi SKPA tahun depan yang mengusulkan pembelian HP itu yang HP itu udah jadi hak milik kah? Atau kalau sudah lepas jabatan balikin lah HP-nya? Nah, gitu. Yang model-model begini nih mana ada balik lagi? Laptop aja tuh nggak tahu kemana rimbanya itu. Apalagi HP yang lebih kecil. Oke. Laptop juga mahal-mahal dibeli. Ya, tahun kemarin ada pembelian laptop Asus ROG, Republic of Game. Ngapain mau main game? Hah? Ya pakai umur 62. Ya Allah alam lah. Republic of Game, mau main game. Ada yang bilang ini tahun kemarin beli laptop ROG untuk main game, tahun ini beli HP untuk main skater katanya. Main chip skater. Wallah alam mungkin juga kan nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu ya. Jadi Bang gini, Bang. Kita balik pribadi. Ya siap. Apa sih? Kenapa Abang geram? Kenapa Abang membuat heboh rakyat nih? Membuat isu, menaikkan isu, apa yang membuat Abang geram tuh dari diri itu? Ya, kemunafikan. Oke. Kemunafikan elit kita, kemunafikan pejabat-pejabat kita, kemunafikan anggota dewan kita. Oke. Ya, mereka di depan forum-forum resmi, di depan rakyat berbicara ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk mengentaskan kemiskinan. Coba ikut forum-forum yang ada pejabatnya itu, ya di hotel dan di berbagai tempat. Coba lihat, dengar pidatonya, dengar Isinya. kata sambutannya apa. Pernah nggak mereka mengatakan saya jadi pejabat untuk mengumpul kekayaan? Nggak pernah. Mereka selalu bilang kita akan membangun Aceh menjadi lebih baik. Apalagi pejabat sekarang di mulutnya itu Aceh hebat, Aceh hebat, Aceh hebat terus. Faktanya Aceh hebat, itu yang terjadi. Hebat. Ya kan? Rakyatnya hebat. Yang hebat siapa? Pejabat. Pejabat bisa mobil bagus, eselon 2 naik Pajero semua naik Fortuner VRZ yang harganya di atas ketentuan Perpres. Oke. Itu di Aceh kan begitu sekarang. Itu betul-betul Abang resah atas itu. Iya. Dan dari pejabat-pejabat itu ya kalau mereka mau merampok, deklarasikan diri kami perampok uang rakyat hari ini, biar jelas kita lawan terus. Ya ini di depan forum bicaranya untuk rakyat. Tapi praktiknya mereka merampok uang rakyat. Itu yang bikin kita geram dan itu kemunafikan. Oke, setuju. Ya kan?
Sudah, kalau kemunafikan, karena gini, ada bagian yang saya sangat setuju dengan Mas Satya. Ya. Karena memang gini, nggak tahu ya, saya pemerintahan kali ini, saya coba menghubungi mereka. Iya. Kita ingin pengen dengar dari suara mereka. Cover both side lah kalau istilah jurnalis ya. Betul. Nah. Jadi kita jangan dari satu sudut pandang, tapi tidak ada respon yang baik, tidak ada ini. Sekarang gini, apa pernah didatengin nggak sama pejabat-pejabat? Hai Satya, ini coba bagian kah? Enggak. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah didatengin kayak gitu. Enggak pernah. Ya tapi mungkin sinyal-sinyal ada lah waktu itu ya. Mungkin sinyal-sinyal. orang lingkaran. Tapi sinyal itu sampai ke saya langsung blok. Gitu. Jadi mungkin nggak ada yang terusin lah. Betul-betul memang Saya blok menjaga terus. rakyat ya. Ya bukan Menjaga soal harga menjaga rakyat, rakyat. Setidaknya gini ya. Kalau menjaga seluruh rakyat aja kita nggak sanggup. Setidaknya gini. Apa yang saya lakukan ini, saya ingin memberikan informasi dan sekaligus untuk membangun kesadaran bagi masyarakat, bagi seluruh rakyat bahwa kita semua ini biarpun dari kalangan rakyat jelata punya hak yang sama untuk mengawal penggunaan uang rakyat. Karena semua rakyat itu adalah hakikatnya pembayar pajak. Oke. Tidak ada rakyat yang nggak bayar pajak. Jangan berpikir yang bayar pajak itu yang tiap bulan pergi ke kantor pajak nyetor pajak. Ya. Orang miskin sekalipun dia bayar pajak, memang tidak secara langsung, karena hampir semua barang yang dikonsumsi dia sudah dikenakan pajak, ya kan? Kecuali dia beras di sawah sendirilah, nah itu nggak kena pajak. Tapi kalau dia belanja pasti kena. Pasti kena pajak. Misalnya beli gula itu sudah kena pajak PPN 10% yang sudah di-store oleh pabrik penghasil gula kepada pemerintah. Oke. Nah beban itu dibebankan kepada siapa? Konsumen. Dan semua barang lain yang produksi pabrikan semua sudah dikenakan pajak. Oke. Kita beli tepung buat kue itu sudah dikenakan pajak. Jadi jangan berpikir oh yang bayar pajak itu yang benar-benar pergi kantor pajak nyetor pajak, yang bayar pajak kendaraan. Enggak, orang miskin yang enggak punya itu juga mereka adalah pembayar pajak di negara kita, di Aceh. Gitu. Baik, ada potensi dana yang akan dikorupsi lagi ke depannya selain 19 miliar tadi itu? Banyak di Aceh, banyak sekali itu. Ya cuma kan begini ya, mereka mencoba untuk mengakali regulasi yang ada, ya. Sehingga kelihatan katakanlah ini punya legitimasi. Oke. Secara aturan dia legitimit, dia bersembunyi di balik aturan. Tapi ada unsur mengakali. Ya. Misalnya kayak bikin pelatihan tadi di hotel, ya anggarannya katakanlah 100 juta, tapi real yang habis itu bisa 50 juta. Cuma karena masuk harganya menggunakan harga pergub katakanlah, dan main belakang lah dengan pihak manajemen hotel, ya kan? Secara LPJ-nya mereka bisa pertanggungjawabkan. Tapi di belakang itu mereka sudah mengkorupsi, ya kan? Sudah menerima gratifikasi, menerima fee, ya, menerima suap dari si pihak ketiga tadi itu. Dan itu banyak terjadi di Aceh. Bom kosong banyak kali ya. Banyak sekali. Tapi memang membuktikan secara ini memang kita kesulitan, ya kan? Karena mereka kan nggak ada yang bunyi nih, sama-sama dapat. Kecuali kertas nggak ngomong bang. Kalau kertas ngomong, ya, duit ngomong, ya kan? Ya. Jadi saya punya pendapat gini bang. Kita bersihkan 100% juga nggak mungkin, ya kan? Tapi saya punya gini. Kita tahu dunia kalian. Ya. Tapi kalau nape 1 juta be 80 ke draw, 20 ke go. Iya. Minimal dibalik lah bang. Iya. 20 kalian makan, 80 untuk rakyat. Kalau bahasanya ini kan kalau dalam agama kita Islam itu ada zakat. Zakat itu ada istilahnya hamil. Hamil itu 1/8 kan? 1/8. Artinya itu masih proporsional lah. Masih proporsional. Ongkos kelola gitu kan. Ongkos kelola. Masih proporsional. Nah sebenarnya hak amil bagi PNS itulah gaji mereka, tunjangan mereka, honorarium mereka, itulah hak amilnya mereka. Tapi masih juga kibancara diolah budget kacupnya loh balik. Nah ini yang terjadi. Begerda lah. Kalau memang saya setuju untuk ya jangan rakus. Jadi ya ini yang terjadi. Hak amil ambil hak amil, tapi hak B. Tapi yang saya ingin kasih tahu begini ya, yang paling parah di rezim Pak Gubernur Nofairean Syah ini ya, itu
beliau punya janji kampanye sama rakyat. Janjinya itu menjadi visi Aceh Hebat 15 program. Kemudian sudah diformalkan dalam Kanun nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Oke. Kanun itu yang tanda tangan Pak Nova. Ya kan, di lembar daerahkan oleh Sekda. Artinya kanun ini bersifat mengikat ya. Oke. Wajib dilaksanakan. Tetapi yang terjadi hari ini, banyak dari program RPJM ini tidak dilaksanakan. Salah satunya Rumah Duafa itu. Dan ada banyak program-program lain yang tidak dilaksanakan. Ada program-program baru, jalan multius, ya 15 ruas sekaligus, 14 ruas plus 1 waduk. Itu tidak ada di RPJM, tapi mereka kejar. Ya. Oke. Nah, kalau nggak masalah kalau misalnya mau berimprovisasi lah, tapi jangan kemudian diforsir, disedot semua, difokus ke situ. Karena pembangunan itu kan bersifat dia harus simultan lah. Semua bidang harus disentuh, harus dibangun lah. Betul. Jangan hanya fokus pada satu sektor. Satu gitu. sektor. Nah, tapi ini kan tidak dilaksanakan. Nah, itu yang membuat kita jadi semakin geram melihat perilaku pemerintah ini. Kewajiban-kewajiban yang merupakan janji kampanye mereka tidak mereka tunaikan kepada rakyat, tetapi mereka mengambil uang rakyat untuk kepentingan bermewah-mewah, bersenang-senang. Ya, dengan uang rakyat itu yang terjadi. Kesempatan. Ada kata-kata dari Ketua DPR, saya minta maaf karena telah melukai hati rakyat. Apa tanggapan Bapak? Saya minta maaf karena telah melukai hati rakyat. Ya, satu sisi bagus ya. Satu sisi bagus ya, dibandingkan dengan gubernur yang nggak pernah respon. Artinya ada lumayan responsif lah ya, menyampaikan permohonan maaf. Tetapi ya permohonan maaf saja tidak cukup. Kalau ingin memang komit ingin membela kepentingan rakyat, komit untuk mengutamakan kebutuhan rakyat, ya kan? Iya, tegas saja katakan saya menolak semua kegiatan ini dan saya minta Sekuat untuk membatalkan semua kegiatan ini. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan seharusnya kalau menurut saya. Ya, sebagai upaya klarifikasi, oke, kita apresiasi. Tapi kan perminta maafan dari Pak Ketua DPRA ini juga satu langkah yang berani kan? Lumayan, kita harus daripada diam, fair ya, harus fair fair lah. Ya kan, tapi kalau pemerintah eksekutif ya Pak Nova dan jajarannya itu kan nggak pernah minta maaf sama rakyat. Ya, sering memposisikan diri di fitnah lah. Dia kerja terus, saya lihat di Instagram. Kerja terus dan ucapan-ucapan selamat duka yang banyak di Instagram. Ya, itu yang terjadi. Tapi banyak juga kemarin yang ya kalau kita lihat Instagramnya juga sekarang ini beliau lebih banyak dicaci oleh rakyatnya di akunnya sendiri, bukan di akun lain. Di akunnya sendiri coba lihat komen-komen dari masyarakat, dari netizen, ya kan? Mungkin kalau akun saya, ya katakanlah memang katakanlah orang-orang yang sudah tidak suka ya dengan pemerintah Aceh yang ada sekarang. Tapi kalau akun-akun yang netral itu kan lebih menggambarkan bagaimana suasana kebatinan masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan Gubernur Nova saat ini begitu. Suara rakyat nggak bisa ditipu ya? Nggak bisa ditipu, nggak bisa direkayasa, nggak bisa ditutup-tutupi dengan baliho, dengan iklan di mana-mana, nggak bisa. Kadang berbicara masalah rasa itu nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Memang hari ini rakyat kita, masyarakat kita sedang kesulitan secara ekonomi akibat dampak pandemi. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Gubernur Nova ini kepada rakyat Aceh. Apa pengkhianatan? Tahun kemarin itu sudah dianggarkan bansos 1,3 triliun, sampai akhir tahun Rp1.000 pun tidak pernah disalurkan. Padahal rakyat kita membutuhkan uang itu supaya ekonomi bergerak, pasar-pasar tradisional hidup berputar. Tapi ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan sudah perintahkan itu. Bantu rakyat dengan bansos. Supaya ada perputaran ekonomi. Ini sekarang bansos nggak ada lagi ya? Bansos kalau di APBA nggak ada. Nggak ada. Mungkin dari pusat ada mungkin ya. Tapi kalau dari APBA nggak dianggarkan lagi. Dibikinlah proyek-proyek entah apa-apalah. Itu ada yang heboh lagi, proyek APD, ya kan? Siluman katanya tuh. Ya nggak masuk pembahasan resmi, tiba-tiba ada apendik. Dan yang lebih menyakitkan kan ada proyek-proyek siluman untuk mendatangkan keuntungan pribadi bagi segelintir orang di lingkungan pemerintah Aceh, oknum-oknum tertentu itu, dengan mengorbankan rumah duafa.
Ini kejahatan luar biasa bagi saya. Kejahatan luar biasa jahatnya. Mereka masuk ke dapur anggaran, memangkas Rumah duafa, memangkas anggaran untuk rumah duafa, kemudian dialihkan untuk proyek pengadaan buku, pengadaan bibit ikan, yang katanya itu keuntungan puluhan persen, 30-40%. Kabarnya begitu. Itu berapa luar biasa. Berapa ribu orang yang tidak dapat jatah, nggak dapat rumah, nggak dapat ini, diambil haknya ya? Ribuan. Ya kan? Seharusnya kayak pengadaan BPJS harusnya ditujukan ke orang-orang yang menurut data BPS itu ada 8,15% ya kalau tidak salah, orang miskin ya di Aceh. Harusnya kan dana otsus dan uang APBA itu prioritas pertamanya harus ditujukan ke mereka. Mereka lah penerima manfaat yang harus diprioritaskan begitu. Kalau mereka terima, mungkin mudah akan mempengaruhi lah angka kemiskinan kita bisa sedikit turun. Tapi kan mereka nggak pernah disentuh. Inilah yang saya katakan sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova terhadap rakyat Aceh selama 3 tahun dia berkuasa. Dia akan mencalonkan diri, kita nggak tahu ya, 2024. Siapa? Pak Nova. Ya mungkin saja, kan ada isu kemarin tuh lagi ngumpulin uang dari uang rakyat untuk mencalonkan diri lagi. Walau ya. Walau. Kita nggak tahu ya. Tapi itu isu yang beredar di media, bukan kita yang buat kan. Nah, nanti jangan kita buat. Itu media, ada media yang menulis, tapi nggak pernah diklarifikasi juga, nggak pernah dibantah juga. Ya, karena memang satu segi memang Pak Nova kayak seperti ya, tanda kutip seperti anti media dia. Nggak pernah dia kan anti media yang kritik pemerintah. Tapi kalau media-media jilat-jilat pemerintah kan, ada juga media. Ada mayoritas media di Aceh jilat pemerintah Aceh sekarang ini. Ada juga. Biar dapat slot iklan yang besar, makanya fotonya digambar di media-media itu besar-besar. Lihat aja tuh foto-fotonya. Oke. Kalau berharap, jangan berharap ya ada suara yang mengkritik pemerintah bisa masuk dan dimuat di media tersebut, jangan berharap. Itu yang terjadi di Aceh sekarang ini. Ya, makanya kita itu rezim-rezim yang katakanlah menzolimi rakyat ini semakin merasa ada pembenaran karena dibela oleh media. Ditutupi ya. Ditutupi. Kita bongkar, ini loh skandalnya, datang media, nanti menutupi, kasih slot mereka berbicara sampai 3 hari. Seperti yang angka kemiskinan kemarin itu. Ya, kita hajar dengan papan bunga sebagai dikawal langsung ya. Kritik satir kita kepada pemerintah. Ada media mainstream di Aceh muncul 3 hari kasih slot berbicara pemerintah Aceh untuk membela diri, menutup-nutupin. Mereka nggak buka. Membuka diri. Slot lah, katakanlah space untuk menampung suara rakyat, aspirasi dari masyarakat. Ini yang terjadi di Aceh sekarang ini. Makanya saya katakan bahwa yang harus kita lawan di Aceh ini adalah kemunafikan. Termasuk kemunafikan media juga itu. Ya, pejabatnya munafik, elitnya munafik, dewannya munafik, media juga lebih munafik lagi. Itu yang terjadi di Aceh. Baik. Jadi kita berusaha senetral mungkin, ya. Jadi senetral mungkin gini bang. Iya. Jadi senetral mungkin kita sediakan semua. Saya berharap, saya pengen juga ketemu Pak Nova nih. Bukan abang aja. Nanti kesannya Bang Sakia, si Zulfata, awak kritik pemerintah. Sebenarnya kita ingin menjadi mediasi. Iya. Untuk rakyat tahu dari sudut pandang ini. Nanti kita tanya Pak Nova, kenapa Bapak dibenci banyak orang? Pengen sekali saya tanya tuh, Bang. Ya itu mungkin ya bisa diusahakan lah dikomunikasikan dengan pihak humas atau juru bicara ya kan. Tapi wallahu alam ya kalau. Tapi kalau kita bicarain masalah pemerintahan, isu kayaknya harus beli motor gede. Harus masuk Indi. Dia emang gitu. Betul. Biar bisa bergabung di komunitas. Touring. Sempat nyuruh stop juga masalah touring moge ya. Tapi itu udah hampir setahun ya. Waktu Aceh Damai 15 Agustus, waktu itu ada anggaran yang ditempatkan di Badan Reintegrasi Aceh. Untuk kegiatan touring. Nah, ini kan sangat tidak sensitif gitu. Itu lembaga itu dia harus mengurus korban konflik
justru mau mengurus hobi orang kaya. Nah ini kan bentuk-bentuk pemborosan lain yang dilakukan. Maka saya katakan bahwa kalau kita inventarisir ya, kita sisir semua APBA ini di semua SKPA, pemborosannya itu bisa ratusan miliar dalam setahun gitu. Pemborosan ya? Pemborosan terhadap uang rakyat. Oke, memang kalau kita bicarain masalah pemerintah kali ini mungkin nggak ada habisnya, Bang. Sampai besok pagi masih ada. Berlanjut terus dan saya doakan Abang sehat terus. Amin, amin. Sehat terus untuk menjadi salah satu barometer untuk para pejabat, para politisi, para media itu ada sedikit rem tuh. Kita bubunyu nasakiam. Itu heboh loh. Minimal Abang ada peran fungsi di situ. Saya juga berpikir seperti itu. Kita nggak mungkin ya membatalkan secara ini mungkin nggak. Tapi setidaknya ada pengeremean. Ya, ada rem-remnya sedikit ya kan. Dan saya doakan sehat terus. Jangan amin. Sehat dan aman. Sehat, aman insya Allah aman. Nggak ada terasa terancam kan? Enggak Bang. Nggak ada. Ya. Aman. Ya, aman, sehat terus yang penting. Kita prokes masih Prokes ya? tetap. Besok pagi vaksin. Besok pagi vaksin. Ya. Oke, tetap kan? Kan ini nggak benci-benci kali pemerintah kan? Kita ikut pemerintah kan? Yang kita sorot itu bukan benci, bukan kebencian sebenarnya. Yang kita benci memang harus kita benci ya. Kalau ada kebijakan yang menzolimi masyarakat. Kalau ada perilaku munafik, itu kan harus kita benci, harus kita lawan. Setuju. Tapi kalau misalnya kayak prokes, ini kan bagian dari arahan pemerintah supaya kita melindungi kita ya, menjaga keselamatan seluruh rakyat yang gitu. Kita ikut divaksin, kita ikut vaksin. Betul, gitu. betul. Jadi bukan kebencian pada pemerintah secara pokoknya semua enggak. Pokoknya semua salah enggak. Yang bagus ya kita dukung. Oke. Cuma kan gini. Ada satu pertanyaan terakhir soal itu. Apa? Selama Pak Gubernur Nova ini menjabat, ada satu kebijakan beliau yang Abang mengapresiasi. Saya dulu pernah bikin status itu sama apresiasi waktu beliau di Gaya Luwes kalau nggak salah ya. Waktu itu saya bikin status itu dari berita itu. Dia membuat ada event atau ada sesuatu yang, dan itu adalah bentuk keberpihakan dia kepada masyarakat. Tapi saya nggak lupa pada kegiatannya itu. Tapi saya ada, ada. Barang 2-3 kali ada. Saya pernah mengapresiasi. Pakai balance ya. Balance. Waktu itu saya pernah mengapresiasi soal jalan juga, ada yang dia bangun kan. Kita sekarang ada proyek besar kali itu yang jalan. Cuman gini ya kan. Kalau saya juga larut untuk apresiasi, untuk fungsi apresiasi, ya kan? Ya kan mereka sudah punya banyak pasukan itu yang tugasnya memang memberikan apresiasi, mulai dari Pensus ya kan, mulai dari kepala dinas, semua perangkat yang ada itu, semua perangkat yang ada itu sudah memberikan apresiasi. Kalau saya sebagai orang katakanlah oposan pemerintah hari ini juga ikut-ikutan apresiasi, siapa yang akan mengkritisi? Baik. Ya. Betul Bang, kita minum dulu Bang sedikit. Siap. Ya. Udah panjang juga nih. Jadi itulah kalau kita bicara memang masalah nggak tahu. Ada nggak calon yang bisa di 2024 nih? Kita singgung sedikit 2024. Iya, kalau mengatakan ada, saya nggak berani ya. Tapi saya punya ekspektasi, mudah-mudahan ya dengan fakta-fakta yang ada sekarang ini bahwa tata kelola pemerintah Aceh yang ada di bawah pemerintahan sekarang ini sangat hancur lebur, sangat bobrok, sangat amburadul, ya kan? Nah, kegagalan itu paling sederhana lah kita ukur dari realisasi kegiatan, realisasi anggaran tahunan. 2018 Silpa 2,8 triliun, 2019 Silpa 2,9 triliun, 2020 Silpa 3,9 triliun. Nah ini adalah Silpanya makin meninggal. Bukti kegagalan tata kelola anggaran, tata kelola pembangunan oleh pemerintah saat ini. Nah, kita berharap ke depan akan memantik munculnya tokoh-tokoh atau katakanlah sosok yang punya spirit ya sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, berani tampil maju
untuk dipilih oleh rakyat Aceh. Sehingga masyarakat punya opsi untuk memilih, tidak lagi dia lagi. Ya kemudian ada praktik money politik yang begitu kuat dan terpilih lagi, masyarakat dizolimi lagi seperti ini. Kita berharap 2024 akan menjadi fase peralihan pada kepemimpinan yang lebih baik dibanding saat ini begitu. Baik. Kalau abang sebut satu nama, nggak ada. Saya nggak mau sebut satu nama, tapi saya punya harapan pada beberapa nama. Beberapa nama. Nah, tapi saya nggak mau sebut lah itu. Nggak mau sebut. Kalau saya sebut misalnya Nasi Jamil satu. Siapa lagi kita bilang ya? Ada Mualim. Nah. Ya nama-nama. Haji Umar. Itu kategori masuk dalam kategori apa nggak tuh? Ada yang masuk, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang lain yang belum disebut juga ada di kalau saya. Ya. Jadi insyaallah patah wallah mungkin. Ya. Ya wallahu alam lah ya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya saya mendorong ya ada sosok-sosok baru ya dengan gagasan baru, dengan spirit baru, dengan pengalaman yang cukup, integritas yang kuat. Itu penting. Karena biasanya penguasa pejabat politisi kita kalau sudah menjadi penguasa, sudah menjabat, integritas ini luntur. Itu yang banyak terjadi. Ya. Kita lihatlah kayak misalnya Sulawesi Selatan itu Gubernur Nurdin Abdullah 2 kali jadi bupati, dapat penghargaan Bung Hatta Award karena tokoh anti korupsi. Karena ketika memimpin kabupaten dia sangat bersih, ya, dan kabupaten yang dia pimpin itu berhasil melampaui kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan itu. Dipilih dia oleh rakyat Sulsel menjadi gubernur. Begitu jadi gubernur, sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka koruptor. Itu yang terjadi kan. Ya, kita berharap mudah-mudahan Aceh ya pemilu depan ini, pilkada depan ini akan melahirkan sosok baru lah. Sosok baru ya. Tidak seperti yang sekarang-sekarang ini. Sosok yang baru ya. Kita butuh sosok yang baru. Kalau nggak kita gelut terus dengan pemerintah. Kalau rakyat bergelut terus dengan pemerintah kan nggak maju-maju juga kita jadinya. DPR bergelut terus dengan gubernur. Itu kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya ya terlalu mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan politik dan sebagainya. Oke Bang, terakhir 2. Untuk pemerintah dan untuk rakyat harus ngapain? Ya untuk pemerintah, ya sebenarnya kalau untuk pemerintah Pak Nova ini saya sudah hopeless. Tapi saya mau sih menyampaikan, tolong ya kepada pemerintah Nova Iriansyah, karena nggak ada wakilnya. Jadi, kalau ada wakilnya bisa kita disebut pasangan kan. Kepada pemerintah Gubernur Nova Iriansyah, tahun 2022 adalah tahun terakhir Anda menjabat. APBA 2022 itu 100% harus bermanfaat untuk rakyat. Sudah 4 tahun APBA di bawah pemerintahan Anda mengkhianati rakyat. Sudah saatnya Anda menebus dosa-dosa Anda dengan menyusun APBA yang pro rakyat, yang sesuai dengan janji-janji kampanye dan sesuai dengan dokumen RPJM yang telah Anda tanda tangani. Itu kepada pemerintah Aceh. Pemerintah itu rakyat. Ya, dan kepada para pejabat tolong dukung itu. Kepada rakyat saya berharap ini kita bisa membuka mata kita semua, melihat bagaimana kinerja pemerintah. Mereka mengkhianati berbagai kepentingan rakyat, berbagai kebutuhan rakyat. Ya, mereka tidak menempatkan kepentingan rakyat pada skala prioritas dalam pelaksanaan anggaran dan pembangunan. Kita harus buka mata ini dan mari kita awasi bersama-sama. Kita semua bisa berpartisipasi, mengawasi mulai dari anggaran pemerintah kampung, anggaran pemerintah kabupaten kota, anggaran pemerintah provinsi. Kita bisa akses menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dan web yang ada. Ya, sehingga ke depan kita berharap bahwa uang rakyat ini akan digunakan secara tepat sasaran dan akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Aceh. Itu harapan. Baik, terima kasih banyak Bang sudah mampir untuk kesekian kalinya. Jangan sering-sering kali mampir. Berarti sering-sering kali masalah nih. Ya kan dia. Kalau Bang Sakti sering-sering kali mampir sini berarti negara kita lagi bermasalah nih. Tapi kalau saya mampir ke sini yang bermasalah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Karena skala kita skala provinsi. Kalau skala
Nasional. negara kita nggak sanggup. Ya. Hantruk gelawah. Hantuk. Oke, terima kasih banyak Bang, dan insya Allah kita bisa ngopi-ngopi lagi kapan-kapan. Insya Allah. Dan untuk yang lainnya pantau terus Instagram beliau, Facebook beliau Sakia Mayriza. Sakia Mayriza. Instagram sama Facebook sama ya? Sama. Jadi dan Babali .rida, like, share, and subscribe ya. Dan terima kasih Pak Luci juga ada di sini. Pak Ryan kameramen, Zia juga, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.